Assalamualaikum Bu Dian. Assalamualaikum Pak Majid, sugeng siang. Alhamdulillah selamat siang. Gimana Gunung Lawu Iya suasananya? Pak, suasananya ini cerah tapi dingin Pak di sini Pak. Kalau malam apalagi dingin Oh sekali. dingin ya. Jadi karena musimnya musim panas malah dingin. Berarti memang kalau kemarau itu malah semakin dingin ya. Jadi, jadi, Ternyata. terus jadi. Iya. Iya ini Bu Dian ini eh, di obrolan singkat nanti ini Jadi. eh, Budi apa ini yang ingin dibicarakan Bu Dian ini pada sesi ini? Oke. Ini loh Pak, saya itu sedang ada sedikit apa ya kegalauan. Terkait itu kan hasil eh, rapat mutu itu Pak ya, rapat mutu itu kan literasi dan numerasi kami itu kurang gitu Pak, terutama numerasi. Nah itu saya itu juga gitu pengennya itu gimana toh program numerasi di sekolah kami ini bisa berjalan dan bisa meningkat gitu maksudnya apa namanya kompetensi numerasinya anak-anak itu bisa meningkat gitu Pak. Oh iya. Jadi terkait numerasi Iya anak-anak gitu ya di betul rapot numerasi. mutu gitu ya. Iya Iya. Baik. Kalau boleh tahu untuk di Budian ini jenjangnya SMK Pak, di SMK. SMK ya? Iya SMK sama sama Wajib SMK. Oh iya, nggih. Kalau hasil ini ya di rapot mutunya kan sudah ini ya, sudah didapatkan gitu ya. Iya Dapatkan gitu ya. Itu berarti memang perlu ditingkatkan ya menurut betul Pak. Bu Dian ya, terkait Iya numerasi perlu anak-anak. ditingkatkan masih rendah gitu Pak numerasinya itu. Oh, gitu ya. Kalau dari percakapan singkat ini Iya. apa yang ingin dicapai Budian ya, terutama terkait dengan tadi ya kegaulannya terkait dengan numerasi anak-anak di sekolah itu. Iya. Saya ingin itu ini Pak ada program-program apa gitu yang misalnya untuk meningkatkan level numerasi anak-anak gitu Pak. Jadi mungkin saya juga bingung juga ini maksudnya belum teridentifikasi gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk anak-anak ini agar minatnya untuk numerasi kemudian sampai ada outputnya itu numerasinya bisa meningkat gitu Pak. Nah, tadi eh, ada kegalauan, kemudian ada ini ya yang mungkin masih perlu eh, penguatan lagi ya Iya, ini. betul. Kalau hasil dari rapot numerasinya sendiri bagaimana tingkat tingkat ini yang di sekolahnya Budian itu bagaimana? Ya masih Untuk hasil masih rendah gitu, masih level apa ya? Apa kemarin tuh level belum belum maksimal berkembangnya gitu Pak, masih masih rendah gitu. itu rapot yang ini ya, apa tandanya itu masih merah gitu ya Iya. kalau rendah itu ya. Iya betul di lapor mutu itu. Itu kan hasil ANBK itu ya. Iya, iya. Nah, dari pengamatan Budian itu ya hasilnya kan rendah itu ya. Kalau ini menurut Budian itu apa gitu ya yang menjadi pengaruhnya gitu ya? Kenapa kok tingkat numerasi anak-anak itu masih rendah sehingga rapot mutu sekolah itu merah gitu ya? Apa ya menurut Budian kira-kira Iya. itu sebagai apa penyebabnya gitu ya? Kalau menurut saya itu karena belum ada program-program yang mengarah gitu Pak ya untuk meningkatkan numerasi anak-anak dan juga itu saya rasa juga kalau itu kan berhubungan dengan matematika gitu Pak ya sepertinya itu belum ada itu apa namanya program-program dari guru-guru matematika seperti itu yang bisa memacu gitu loh memacu mendorong anak-anak untuk istilahnya apa ya giat gitu untuk belajar numerasi itu dan juga untuk meningkatkan jadi kalau saya rasa memang belum ada Pak program-program di sekolah saya itu dan mungkin juga guru-guru juga bingung gitu mau apa gitu mungkin saya kan di kurikulum Pak ya saya di kurikulum jadi saya tuh pengennya itu ada sih beberapa gitu ide-ide cuman kayaknya kok belum
terus gitu loh sama guru-gurunya gitu. Oke, ya. Nah, selain itu ya belum Ya. ada program gitu ya. Mm. Mungkin terakhir untuk asesmennya kapan itu ya, Budian? Di sekolahnya Budian. Asesmen yang tahun kemarin atau yang Kira-kira. nanti? Oh, yang terbaru berarti tahun Belum. kemarin ya? Iya, yang terbaru tahun kemarin. Ini nanti akhir September, Tahun kemarin. September Pak, nanti ANPK ini. Oke, Nah, ya. maksud saya itu Baik. bukan hanya dalam rangka ANPK gitu Pak, tapi Hmm. kesehariannya gitu, kayak program literasi gitu loh Pak. Kayak program literasi itu kan Ya. sudah membooming ya Pak ya. Kalau numerasi itu memang saya melihat Hmm. di beberapa sekolah itu kok kayaknya belum ada lah. Saya itu pengennya itu setara dengan literasi gitu loh Pak. Numerasi di sini tuh juga ada Ya. giatnya gitu. Mungkin ini apa terkait selain belum ada Mm-mm. program itu ya, Mm-mm. belum ada program. Kalau di pembiasaan yang dilakukan teman-teman guru di sana, Mm-mm. mungkin ya bagaimana itu? Mungkin dalam hal ini ya penyusunan soalnya Mm-mm. untuk membiasakan anak itu Mm-mm. numerasinya meningkat gitu ya. Karena biasanya kalau di asesmennya itu kan ini ya berbasis hotnya itu ya, berbasis Ya, karena sudah ini ya mulai soal-soalnya itu kan modifikasinya kan luar biasa itu ya. iya. Nah, apakah itu juga sudah ada atau gimana gitu ya terkait dengan yang dilakukan teman-teman guru yang lain? Iya, iya Pak. Kalau di 2 semester yang lalu itu kan kami di sekolah kami masih ada ulangan itu masih berbasis kertas gitu Pak ya tempat kami. Itu walaupun ada maaf berbasis smartphone, tetapi juga saya kombinasikan dengan berbasis kertas. Nah kalau berbasis kertas itu kami memprogramkan itu soalnya berupa HOTS gitu. Jadi tidak hanya di HP gitu Pak, tapi di kertas karena menurut analisa kami di HP dan di kertas tuh anak-anak lebih concern ngerjainnya di kertas. Dia mikir menulis gitu Pak. Kalau di smartphone tinggal klik 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 gitu aja. Nah, itu disitulah ada soal hot di situ Pak. Ada pilihan ganda, ada choice, kemudian ada silang, ada menjodohkan, ada uraian panjang itu sudah ada Pak. Tapi sejak semester kemarin itu kami sudah melaksanakan assessment berbasis project. Jadi sudah tidak ada lagi assessment berbasis kertas gitu Pak. Nah disitulah maksud kami lebih untuk teman-teman ini mengaplikasikan terutama pelajaran numerasi Pak ya, mengaplikasikannya di jurusan masing-masing itu seperti apa. Jadi assessment kami kan kolaborasi Pak ya, kolaborasi matematika itu kolaborasi dengan jurusan. Nah maksud saya di situ biar dioptimalkannya apa pembelajaran matematika di dunia nyata gitu, apa atau fungsinya gitu. Nah disitulah itu salah satu program kami yang sudah ada Pak, tapi saya rasa kok kurang gitu, saya rasa kurang itu Pak. Ketika nanti untuk meningkatkan minat anak-anak dan meningkatkan kompetensi anak di bidang numerasinya gitu Pak. Nah ini saya pengennya itu menggali program-program apa lagi gitu maksud saya. Oke, baik. Tadi Budian nyampaikan terkait dengan belum ada program gitu ya, Ya, yang mengerucut pada ya, peningkatan numerasi gitu ya. ya. Tapi untuk sudah dimulai dengan penyusunan soal hot untuk diberikan ke anak-anak. Gitu ya. Dan juga ada ini kelihatannya yang menarik juga terkait dengan mapel yang terintegrasi dengan jurusan gitu Iya, ya, supaya anak-anak itu terbuka dengan secara kontekstualnya gitu iya ya. betul. Itu jadi yang sudah prakteknya itu bagaimana Bu Dian? Eh, Misalkan matematika sesuai jurusan apa di Bu Nah, Dian? saya buka Pak ya, saya buka. Saya Ya. buka itu ketika ujian praktek ya, ujian assessment itu ya di UAS-nya. UAS-nya kan berbasis project itu. Itu membuat cake gitu ya, membuat cake itu guru matematika bisa nimbrung di situ, Pak. Ngajarinnya ya berarti ngitung resep, kemudian volume loyang, seperti itu, Pak. Jadi nah, Hmm. jadi terapannya gimana matematika itu di jurusan masing-masing seperti itu. Nah, maksud eh, saya ingin membuat program yang lain gitu Pak, selain ada program assessment berbasis kolaborasi dengan di proyek itu. Kalau saya mikir itu kayaknya itu belum segencar literasi gitu loh maksud saya. Kalau literasi kan sudah Hmm, ada iya, iya. majalah, sudah ada buku gitu lah. Harapan saya ini numerasi juga mengarah ke sana gitu Pak. Ya.
Kalau di sekolah Budian itu untuk mendukung numerasi ini, yang menurut Budian yang bisa dikembangkan potensinya itu Mm, apa? ya. Terkait apa supaya nanti numerasi ini juga lebih lebih meningkat gitu ya. Mungkin potensi apa saja yang bisa dikembangkan di Budian, sekolah Budian? Saya ini kemarin punya gini Pak, punya angan-angan gitu, ada pojok numerasi gitu kan, ada pojok pojok literasi ada Hmm. Pak ya. Saya juga berada ada pojok numerasi, di mana di situ nanti ada juga kursi-kursi. Kan tempat kami itu nggak luas Pak, sekolah kami itu Hmm. sempit, jadi sampai sampai lantai 3 gitu. Nah maksud saya itu di apa, pojok-pojok yang masih kosong gitu dikasih pojok-pojok numerasi selain pojok baca kayak gitu. Mungkin di situ ada alat-alat yang istilahnya merangsang minat anak-anak untuk hal-hal yang terkait dengan numerasi, misalnya mainan-mainan yang harus berhitung itu, misalnya apa namanya, dakon itu Pak. Dakon, kemudian Hmm. ada apa namanya, apa namanya Pak, blok-blok itu yang pokoknya intinya yang catur atau apa yang intinya merangsang anak-anak itu untuk berpikir, tidak hanya membaca tapi menghitung, ada hitungannya kayak gitu. Ada timbangan, timbangan digital macam-macam, ada timbangan badan kayak gitu Pak, biar anak-anak itu oh ternyata numerasi itu macam gini ya, nggak hanya ngitung 1 tambah 1 integral kayak gitu, maksud saya gitu. Ya, berarti nanti yang apa terkait potensi itu kan dirancang untuk yang lebih menyenangkan ya Iya bagi betul betul murid-murid Pak, itu ya. karena anak-anak sekarang itu kalau Lebih nggak menyenangkan nggak mau loh lebih Pak. tertarik. Nah, iya masa apa berhitungnya mesti apa yang kelihatan yang rumit-rumit gitu ya. Kalau Ya berbicara betul. numerasi hitungannya pokoknya rumit gitu ya. Oke. Jadi sudah ngeluh sendiri Iya gitu betul. ya. Oke. Kan selama ini matematika pelajaran yang paling memusingkan kayak bagi anak-anak itu. Saya ingin mengulik yang terkait dengan integrasi itu ya. Saya ingin lebih ini mungkin kemudian yang integrasi dengan mapel jurusan gitu ya. Oh Itu iya. sudah diterapkan sejauh mana itu Bu Dian? Yang kolaborasi tadi Pak. Untuk peningkatan ya yang apa misalkan mapel matematika Mm-mm. dengan Oh jurusan iya. tertentu gitu ya. Mm-mm. Itu kelihatannya bisa untuk menguatkan sangat baik itu. Mm-mm. Itu sejauh mana ini yang sudah berjalan? Ya kami sudah melaksanakan mulai semester kemarin. Jadi kalau 2 semester ding, 2 semester. Berarti setahun kemarin ya. Kami sudah melaksanakan, jadi Ya. setiap asesmen itu kolaborasi antara guru produktif, kemudian dengan beberapa guru yang lain, tidak hanya matematika Pak, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi ketika asesmen mereka bergabung, kemudian mata pelajaran apa yang bisa dikombinasikan untuk diujikan ke anak-anak. Dan itu berupa praktek, anak-anak praktek sesuai jurusan masing-masing atau sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian beberapa guru ini menilai gitu Pak. Kalau matematika lah, di situ matematika berperannya itu sesuai dengan fungsinya guru matematika, tapi disesuaikan dengan mapel yang diujikan gitu Pak. Contohnya tadi saya bikin cake gitu ya, pelajaran saya bikin cake, guru matematika ini tempat konsultasinya anak-anak ketika bagi resep, resepnya dibagi berapa, kemudian volume loyangnya berapa, kemudian bagaimanakah menimbangnya, menimbang bahan itu kan butuh ukuran Pak, matematika ya Pak ya, hitung-hitung gitu. Kadang gram ke cc itu berapa gitu kan, kadang-kadang resep itu air eh, 250 gram gitu kan, anak kan nggak ada Pak, masa nimbang lah. Kadang itu kalau di udah cc itu sama nggak sih gitu, makanya konsultasinya ke sana. Kadang di resep itu resepnya sekian, loyangnya 30 kali 20 lah, ternyata kan kebanyakan itu kalau satu anak. Nah kalau resepnya dibagi 3, loyangnya nanti bagaimana, apakah sama apa dibagi, nah gitu Pak, itu tempat konsultasinya. Karena anak-anak kadang tuh resepnya bagi 3 tuh yang dibagi hanya tepungnya aja, yang lain nggak dibagi. Kayak gitu Pak, contohnya seperti itu. Berarti jurusannya Budian di sekolahnya Ya, tata kuliner, kuliner, boga. saya kuliner ya, tetap buka. Oh kuliner. Oke, tetap Hmm, buka itu dulu oke. namanya, sekarang kuliner. Kuliner. Wah Ya. menarik sekali ini. Iya kalau saya, kami Baik. ada 6 jurusan Pak. Saya kuliner, ada busana, ada rias, di kafe, Hmm. TKJ sama farmasi. Oh iya, iya.
Kalau yang selain matematika gitu untuk menguatkan yang numerasi, kalau mapel lain memungkinkan nggak itu ya? Yang Memungkinkan Pak. kolaborasinya Iya. dengan komputer. Misalnya informatika Pak ya. Informatika itu misalnya nanti kalau membuat tampilan apa jargon-jargon tentang matematika gitu, misalnya apa ya, eh, apa infografis yang menarik gitu tentang matematik, tentang hitungan numerasi gitu. Oh, Kalau selama ini kan mesti literasi Pak ya, yang selalu digolkan tuh lah, ini iya, numerasi tuh kok ya belum ada gitu. Jadi ada kayak semacam apa, infografis yang menarik di pojok-pojok tempat tertentu, kemudian ditempel di mungkin kalau ada tempat parkir apa tentang numerasi gitu, mungkin mungkin itu bisa bisa dilakukan gitu Pak nanti Pak. Jadi tentang apa ya, oke. infografis ya, infografis di pojok-pojok tertentu gitu tentang numerasi. Ya, ini menarik sekali nih Bu Tian ya terkait dengan integrasi apa penguatan numerasi dengan materi di jurusan gitu ya. Iya, Hitung bahan-bahan buatan apa iya, kue terus alat-alat yang digunakan iya gitu ya. Pak, iya, Termasuk jurusan lain infografis gitu ya. iya, Nah, tadi juga ada di pojok numerasi ya, pojok iya, numerasi gitu ya. Eh, itu nanti bisa kalau menurut Budia nanti model di penataannya ataupun alat yang digunakan itu nanti yang direncanakan Budian itu modelnya nanti bagaimana itu yang terutama pojok numerasi hmm, ini karena sangat sangat baru sekali ini Budian ini iya, ya iya karena pojok selama ini nggak numerasi ada Pak ya. Saya tuh juga punya ide itu. nah, Iya, ya maksud saya ini kayak menarik sekali kelihatannya ini. iya, ya harapan saya itu ini Pak, kayak ya memanfaatkan pojokan ada sofa sedikit, kalau nggak sofa ya kursi atau lesehan gitu Pak ya, kemudian kalau ada ya ini saya nanti ke bendara berarti sofanya itu bisa nggak ada sofa gitu sederhana, kalau nggak anak-anak nanti ketika mungkin saya akan ada ide lomba apa gitu nanti untuk mengadakan itu atau antar jurusan gitu rencana saya Pak, ayo setiap jurusan harus ada pojok numerasi gitu minimal kan, nanti biar jurusan yang mengadakan, nah itu terus nanti dikasih permainan-permainan kayak gitu Pak, kayak dakon, kemudian ada blok apa itu mainan yang terus kartu, ada kartu-kartu yang harus misalnya rasa anak untuk berhitung gitu Pak, jadi bukan hanya membaca tapi ada permainan-permainan gitu, mungkin mungkin ada juga kalau nanti ada ya harapannya ada alat-alat apa ya, mungkin ada di toko online untuk yang hitung-hitungan gitu numerasi gitu, rencana saya itu kayak gitu, jadi anak bisa lesehan di situ, duduk di situ, karena perpus saya itu kecil juga Pak, jadi tidak bisa kayaknya untuk semuanya ke sana, itu tidak bisa, harus manfaatkan tempat lain kayaknya gitu Pak. Iya. Wah, ini kalau nanti rencana ini keren sekali ini. Iya Numerasi, harapannya literasinya jadi satu, jalan semua membaca sambil ada mainan, pojok iya. bermainnya ini wah menarik Ya sekali. walaupun kayak TK Pak ya, kayak TK Benar-benar tapi iya, benar-benar benar-benar taman ini, taman belajar ini karena iya, anak-anak kan terus senang gitu ya, iya, senang ya kalau senang apa punya di sekolah taman gitu. baca kayak punya Pak Majid wah seneng saya bisa mengeksplor di situ lah, ini kami lahannya tuh sempit sekali, jadi bingung ini nyari tempat itu kemarin, kalau ada lantai 4 Pak tapi panas kan nggak ada penutupnya, itu bingung juga mau diapakan, dulu juga sempat mau dikasih garden roof gitu ya, roof garden, kemudian dikasih apa namanya gazebo apa gimana gitu, Ya. cuman ya itu kami kendalanya dekat dengan apa namanya Pak, pendoponya kabupaten, punya bupati nggak boleh melebihi Oh gitu. ya nggak boleh melebihi dari atapnya Hmm. kabupaten itu gitu, repot ini juga, kami udah terlanjur lantai keempat jadi nggak boleh ditutup gitu kan, terus gimana nggak kalinya nanti mungkin kalau ada ya itu gazebo itu kayaknya juga bisa, gazebo gitu dijadikan pojok-pojok baca, kemudian jadikan kafe-kafe kecil gitu, tapi itu masih rencana karena butuh biaya besar itu. Iya. Iya, kalau di apa rooftop di apa garden itu ya Ya di roof atas itu garden ya, malah luar biasa itu kalau iya, anak bisa apalagi jurusannya kuliner gitu ya. iya Wah, ada rencana gitu. tempat-tempat nongkrong di situ gitu Iya. ya.
ada numerasinya dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah, eh, tadi sudah disampaikan program-program yang saya kira cukup menarik Iya. gitu ya. Ada integrasi mapel, kemudian pojok numerasi Hmm. gitu ya. Mungkin ada program lain yang bisa dilaksanakan di sekolahnya Budian ini terkait untuk penguatan numerasi anak-anak gitu. Ya. Ya mungkin ini Pak ada juga nanti ingin saya itu kan nanti kan ada majalah Pak ya, kami mulai menggiatkan lagi majalah sekolah, sempat vakum dulu Pak majalah sekolah itu kemudian kami juga ada namanya kayak arisan web gitu. Arisan web itu kan tapi literasi masihan Pak, jadi anak-anak guru-guru anak itu dapat giliran arisan menulis di web gitu. Nah kemudian nanti diwujudkan ke majalah juga, harapannya di situ juga nggak hanya literasi tapi numerasi, tentang numerasi anak-anak istilahnya ya terusnya dipaksa gitu ya. Mungkin dipaksa dulu jangan literasi aja tapi ke numerasi juga gitu. Numerasi apa sih, biar mereka punya gambaran selain oh ternyata tuh numerasi itu luas ya, tidak hanya apa ini hitung-hitungan itu aja, integral, kosinus kayak gitu, gitu tapi ada yang lain tentang numerasi gitu. Karena selama ini yang keluar soalnya kan mesti soal yang bercerita kan Pak ya, soal yang bercerita kan Iya. Yeah. sebenarnya kayak gitu, hanya membandingkan berapa kalau ini berapa, cuman anak kan nggak kepikiran ke sana kadang itu senengannya yang plek itu aja, satu tambah satu gitu. Kayak gitu Pak. Ya, kalau di soal-soal AKM itu ya kan memang Iya, ini ya, bercerita soalnya. kebanyakan bagaimana anak itu diajak untuk berpikir ya Iya. dari soal yang diberikan. Betul. Soalnya panjang-panjang, Mm-mm. ada konsep, ada faktanya itu ya. Betul. Nah, ini tadi terkait dengan program di jurusan, kemudian ada terkait pojok numerasi gitu ya, dan soal berbasis hot ini ya, yang dilakukan oleh teman-teman guru gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, untuk secara berkelanjutan mungkin yang selain itu, terutama bagaimana membiasakan murid itu supaya ini ya lebih aktif, lebih familiar dengan soal-soal untuk mengukur kemampuan numerasinya itu, barangkali ada yang ini mungkin yang bisa dilakukan Budian apa gitu ya terkait dengan untuk itu, Kalau pembiasaan ya Pak, biar supaya berkelanjutan gitu biasa ya Pak. gitu ya. Ya, itu kami Ya. kalau tiap pagi itu ada namanya kegiatan pagi Pak ya. Setelah mengaji itu ada literasi. Jadi selain PKDJ ada sholat duha itu ada literasi. Literasi itu kami harapkan di situ saya selipkan ya sesuai dengan eh, apa namanya 6 dimensi profil Pancasila itu. Bukan. Apa itu Pak Hmm. namanya? Kepekerjaan itu Pak, ya, ya, yang itu ya, Oh gitu. tema Tema ya tema P5, P5 ya. tema P5 itu saya masukkan numerasi juga, cuma di situ kan ketemunya nanti berapa minggu sekali akhirnya numerasinya itu seperti itu. Jadi makanya saya dukung dengan Hmm. pojok pojok numerasi ini biar apa namanya anak-anak itu juga tertarik gitu untuk bermain dulu dengan matematik apa numerasinya gitu Pak. Oh Mungkin iya. itu nanti Baik, berarti terkait tema yang kaitannya pekerjaan atau dikaitkan dengan numerasi itu, tema P5. Mas di sistem blok ya, di sistem blok atau gimana itu yang sudah dilakukan? Kalau tema P5 yang dibuat itu Pak ya, baca itu kan tema Ya, P5 selain itu ada apa sih Pak, kearifan lokal itu Pak ya. Jadi semua tema ya itu betul ada. saya buat jadwal gitu Hmm. Pak. Saya buat jadwal misalnya kan saya Oh gitu. ketemunya itu hanya di Selasa Rebu Senin Selasa Rebu aja ya, Selasa Rebu aja ketemunya literasi karena di Senin ada upacara. Selasa Rebu itu selain mengaji ada literasi. Kalau Kamis itu Kamis bersih. Oh kadang-kadang Kamis juga, Kamis kadang ketemu juga. Terus Jumat itu sholat duha. Kalau PKDJ-nya itu juga. Jadi kami itu karena lahannya sempit, akhirnya kami itu Pak mengakali kalau ada satu kelas yang PKDJ berarti kelas lainnya ikut mengaji dan literasi. Lah di sini ketemunya kan kalau ada berapa tema itu berarti 9 tema, 8 tema itu kan 1, 2, 3, 4, 5, Ya. 6, 3 minggu lagi baru ketemu numerasi gitu Pak. Jadi Oh jadwalnya iya. gitu. Itu Pak. Oke. Ya, jadi juga masuk di kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya di numerasi ini. Bukan, itu Ya. hanya membaca Pak, membaca literasi. Literasi digital tapi Oh, temanya di tema literasinya P5. itu ya. Ya, temanya tema P5 gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Tema Oke. bacaannya. Jadi kami Baik. tentukan tema bacaan tiap paginya. Gitu.
nanti Oh, tema bacaan ya ininya ya. terus anak membuat Hmm. review, membuat resume dikirim di Google Form kayak gitu Pak. Hmm. Jadi ya Setelah dikirimkan ditindaklanjuti bagaimana itu? Yang ya hasil ininya di ya setelah Google Form itu. ya itu jadi arsip kami bahwa anak-anak membaca kayak gini gitu. Jadi hanya untuk sementara merangsang anak-anak gitu, kami punya dokumennya gitu. Tapi ya ini sebenarnya Ya. penguatan literasi, cuman numerasinya ketemunya 3 minggu sekali itu. 3 minggu sekali Iya itu ya. betul, lebih ke literasi ini berarti Ya. masih. Mm-mm. Ya. Kemudian tadi kan ada program dan rencana program yang dijalankan itu ya. Oke, Ada banyak gitu ya. iya. Mungkin Budian kira-kira yang membantu Budian untuk mewujudkan ini ya program penguatan numerasi di sekolah itu siapa saja ya yang bisa dilibatkan itu? Oke. Iya betul. Kalau mulai pojok pojok numerasi ini saya nanti akan ke Kaproli Pak, ke Kaproli untuk mengkondisikan kejurusan masing-masing. Jadi saya targetnya itu satu Kaproli itu ada satu pojok numerasi karena Hmm. kalau yang pojok baca itu kan di kelas-kelas ada juga. Kemudian yang harus istilahnya yang lebih gede gitu, maksudnya lebih wah gitu dilihatnya itu yang per kaproli. Mungkin nanti saya plotting satu tempat setiap jurusan, mungkin di setiap lantai berarti di dua-dua gitu kan, nanti tiga lantai seperti itu. Kalau yang infografis di pojok itu mungkin saya melibatkan sarpras dan tim apa ya, apa informatika, mungkin apa dari P5, nanti P5 saja, nanti saya gandeng P5 Pak, koordinator salah satu P5 untuk membuat infografis tentang eh, sudut apa namanya, pojok-pojok numerasi, sudut apa, infografis di beberapa pojok itu untuk mengedukasi tentang numerasi gitu Pak. Jadi nanti poster-poster kayak gitu yang akan ditempel-tempel itu mungkin saya akan menggandeng P5 biar ada ada topik yang kayak gini yang membuat ini gitu nanti. Kebetulan ini kan kami sedang mengfikan untuk P5-nya kan sekarang 2 kelas karena kami kan baru menerapkan kemarin Pak. Jadi baru ada 2 tingkat untuk P5, jadi nanti mungkin salah satu saya pinginnya itu membuat ini biar ada hasilnya gitu. Kemudian kalau integrasi mapel itu sudah berjalan, itu nanti semua guru Pak, ini semua guru matematika kan nanti gabung dengan mapel yang ketika nanti eh, final project atau namanya UAS itu Pak ya, yang pengganti UASnya itu final project kami. Dan kalau majalah sekolah tentang numerasi jelas nanti kami ada namanya tim jurnalistiknya itu kami ada, nanti kami harapkan tim jurnalistik untuk apa namanya menggali siapa yang akan membuat artikel atau tulisan tentang numerasi ini. Nah kemudian ya itu Pak, mungkin itu kalau yang tim literasi tiap 3 minggu sekali itu kayaknya kita nggak bisa ngubah, harus ada terus karena itu ketemunya 3 minggu sekali giliran itu. Jadi anak biar ngerti, oh kearifan lokal itu tentang apa aja ya. Kadang-kadang kan nggak ngerti Pak, kearifan lokal itu apa sih isinya. Terus apa kebinekaan global itu apa, intinya gitu. Itu Pak mungkin ya, ini alhamdulillah ini bisa teridentifikasi, ini berarti saya harus menggandeng siapa siapa ini berarti. Coba mungkin yang Kalau Pak yang tadi infografis tadi di jurusan ini ya, yang lebih banyak ini berperan di jurusan apa, DKV, Budia? kami kayak Yang DKV kayaknya nanti di kafe ya. ya. Hmm. Ya mungkin nanti Jadi nanti P5-nya mereka membuat ini ya, membuat iya. infografis tentang numerasi itu ya, Iya kemudian nanti ditempelkan, ya diletakkan di pojok-pojok betul. numerasinya gitu ya. Hmm. Kemudian kalau di majalah sekolah sudah ini ya, terkait dengan numerasinya sudah ada apa ini, apa rubrik khusus tak apa begitu yang rencana mau dilakukan? Eh, rubriknya, kalau rubriknya tuh nanti saya koordinasi dengan tim jurnalistik Pak ya. Kemarin tuh rapat juga belum ada apa intinya, sudah mulai ada, cuman kalau numerasinya ini apakah sudah ada rubriknya atau nanti saya coba saya tanyakan Pak ini sekaligus ini. Ya ini alhamdulillah diingatkan ini untuk rubrik numerasi ini. Karena jarang tersentuh Pak ini, mesti numerasi ini. Iya. Ya rubrik numerasi mungkin ini yang harus penting ini juga. Oke.
sudah ini ya, berapa, 1 tahun berapa kali itu Bu Apanya Pak? Dian majalah untuk Ini ya terbitnya? majalah itu sudah eh, apa namanya, sudah vakum berapa tahun Pak ya. Ini baru kami paksa lagi untuk mengadakan lagi Pak. Baru ada lagi. Kemarin kita Oh, sudah ada tapi berhenti karena ya ada sesuatu gitu. Sudah sekitar apa 5 tahun ya udah nggak ada ya Pak ya. Kayaknya itu udah 5 tahun tuh off itu, karena sekarang hmm. ini saya pikir ini kalau nggak segera dimulai nanti juga nggak akan jalan ini, awang-awangan terus gitu loh Pak. Jadi saya menggandeng guru bahasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa untuk istilahnya mengomandoni jurnalistik ini di ekstra ekstra jurnalistik. Kemudian outputnya apa saya gitu kan, jadi majalah ini insya Allah semoga nanti akhir akhir semester ini sudah bisa di launching Pak. Targetnya mereka akhir semester ini di launching. Oke, ya, baik. Di masa sekolah ini kelihatannya nanti juga menjadi ini ya, apa untuk penguatan numerasinya dengan rubrik-rubriknya Ya. itu saya kira sangat Hmm. luar biasa Iya ini ya Pak, ini nanti ya. luar biasa ini ada rubriknya. Selain tadi ya, selain dari Kaproli, kemudian dari Sarpras, jurusan di P5. DKV, Sarpras, Hmm. dan guru-guru mapel matematika, Iya, termasuk anak-anak itu ya. iya. Barangkali yang bisa ini mendorong, membantu mendorong penguatan ini numerasinya gitu, Iya. apalagi gitu, siapa lagi? Ya yang jelas guru matematika harus terlibat Pak ini, karena yang menggawangi ya beliau ini ya, guru-guru matematika harus terlibat semuanya, karena kalau saya rasa memang beberapa guru-guru matematika juga mungkin kadang bingung Pak, ini saya itu mau ngapain tuh harusnya gitu kan. Mungkin jadi mungkin nanti kami akan ada koordinasi yang jelas ya, bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah harus kami intinya kami matur dulu, konsultasi dulu untuk pelaksanaan, karena kan ini pasti nanti butuh biaya, ini jelas ini butuh biaya. Nah itu nanti kalau memang ya kita meminimalisir lah biaya-biayanya tapi bisa terlaksana gitu Pak. Nah, dan yang jelas guru matematika harus ke Pak, guru matematika dan pihak bapak kepala sekolah. Ya, ini untuk terutama keterlibatan guru matematika ini ya, Iya, Budi ya. iya, Kalau di dalam waktu dekat ini kan ada asesmen lagi ya, iya, untuk ada. memotret tingkat numerasi Mm-mm. anak. Iya, Nah, mungkin program ini yang mau untuk menyongsong itu ya, iya. keterlibatan teman-teman matematika Mm-mm. ini yang bisa dilakukan menurut Budian. Ya, kami ini jalan Pak, ini kami beberapa guru matematika kami mendampingi anak-anak untuk belajar gitu, belajar tentang numerasi yang mengarah ke ANPK itu gitu Pak. Guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru BK, guru PKN ini kami adakan istilahnya penguatan gitu untuk anak-anak seperti itu. Mensosialisasikan bagaimana KNPK sesuai dengan mapelnya bahasa Indonesia, literasi, matematikanya, numerasi kayak gitu Pak. Berarti juga lebih banyak ini ya, ibaratnya mengakrabi Iya, soal-soal yang betul. menuntut cara berpikir tingkat tingginya itu Iya, ya. iya betul Pak. Memang seharusnya kan ya semuanya begitu, cuman Iya. kayaknya itu masih adaptasi semua ini. Ini jujur-jujuran loh Pak ya, masih adaptasi semua ini. Ya. Baik, tadi dari berbagai ini ya Iya, program dan rencana yang akan dilakukan ini. iya. Nah, rencana kemudian mewujudkannya ini kira-kira kapan ini? Oke. Kalau startnya Pak ya, startnya. Startnya Iya. kebetulan besok saya ini mau rapat P5. Berarti yang infografis ini besok saya langsung mau sampaikan ke teman-teman yang koordinator P5. Kemudian kalau integrasi mapel itu kayaknya saya mau ada pemetaan final project itu sekitar ini bulan apa Pak? Agustus, berarti awal September. Awal September itu nanti mulai pemetaan final project, berarti itu semua guru harus membuatnya, terutama guru matematika. Kalau majalah sekolah sudah mulai Pak, ini sudah mulai, berarti mungkin saya bisa mulai koordinasi mumpung 17 Agustusan nih. Lomba-lomba ini guru-guru mau saya ajak koordinasi, berarti 2 hari lagi yang apa majalah sekolah. Kemudian kalau pojok numerasi dengan kaprol ini juga mungkin bisa gandeng dengan teman-teman majalah sekolah Pak, 2 hari lagi Pak, 2 hari lagi itu mungkin. Hmm. Jadi proses-proses itu mungkin minggu depan lah, minggu depannya lagi, 1 minggu lagi itu mungkin
akan terpetakan bagaimana istilahnya kelanjutannya gitu, gitu Pak. Baik, berarti nanti untuk follow up dari rencana ini Iya, kita bisa ketemu lagi di 1 minggu berikutnya iya, ya. betul, 1 minggu Untuk saya berikutnya nanti. konfirmasi lagi Iya, bagaimana sama-sama. progres dari Iya, rencana yang sudah dibuat. Oke, baik. Luar biasa ini Dian ya terkait iya, dengan rencana alhamdulillah. peningkatan generasi gitu Iya, ya. Nah, ini di akhir sesi ini, Bu Dian, iya, yang Bu Dian dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini apa saja gitu ya? iya. Alhamdulillah luar biasa Pak. Yang tadinya itu masih galau tadi yang gerambiang itu akhirnya terpetakan ini beberapa program yang istilahnya akan saya bahas di tingkat manajemen dan juga teman-teman. Yang pertama itu ada pojok numerasi yang saya harus dengan koordinasi dengan Kaproli gitu Pak. Kemudian infografis di pojok-pojok tempat atau di tempat-tempat yang bisa diakses anak dengan mudah itu juga akan saya koordinasi dengan Sarpras dan koordinator P5. Kemudian integrasi mapel lebih saya kuatkan lagi, dan majalah sekolah terutama yang rubrik numerasi tadi Pak, itu yang belum terpikirkan kemarin tuh, rubrik numerasi bahwa harus ada wadah ya, ada khusus untuk numerasi ini karena memang jarang disentuh yang numerasi, literasi terus tapi numerasinya enggak ini gitu Pak. Alhamdulillah, Iya. terima kasih Pak Majid, jadi saya bisa mengidentifikasi lebih detail lagi dan target-target yang harus saya apa namanya harus saya laksanakan itu seperti apa gitu. Ya, matur nuwun sangat Pak Majid, sangat tercerahkan saya siang hari ini. Ya. Jadi, Bu Dian, baik, semoga obrolan kita siang ini ya membantu Bu Dian untuk dapat ini ya menguatkan lagi untuk tingkat numerasi di anak-anak di sekolahnya Bu Dian dan nanti bisa meningkatkan rapot mutu ya, Ya, rapot mutu amin. pendidikan yang ya yang diperoleh di sekolahnya Bu Dian ya. Ya, amin amin Baik, Pak. saya kira itu Bu Dian untuk proses percakapan kita hari ini sukses terus Amin, ya, makasih tetap untuk Pak semangat Majid, untuk semangat. meningkatkan numerasi anak-anak di sekolah gitu Ya, ya. siap. Terima kasih Pak Majid. Ya, sama-sama. Kita akhiri Bu Dian ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.